Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nifta Anggraini dengan NPM 2484 20501 dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sentul Marusuposo. Saya membuat video presentasi ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Desain dan Media Pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Indri Novrianti Galak, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari IPA kelas 11, yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi adalah sistem dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan serta menjaga kelangsungan hidup manusia sebagai suatu spesies. Melalui sistem ini, manusia berkembang biak secara generatif, yaitu melalui proses pembuahan antara sel sperma dan sel telur atau ovum. Selain itu, sistem reproduksi juga berperan penting dalam perkembangan fisik, hormonal, dan kematangan seksual manusia. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu sistem reproduksi laki-laki. Sel kelamin laki-laki disebut sperma, diproduksi di dalam testis, struktur dan fungsi organ. Yang pertama, testis berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Di dalamnya terdapat tubulus semiferus, tempat pembentukan sperma atau spermatogenesis. Yang kedua ada epidimis, tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Sperma lebih aktif dan siap membuahi. Yang ketiga, vas deferens atau saluran yang membawa sperma dari epidermis menuju uretra. Yang keempat ada uretra, saluran akhir yang berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dan sperma. Yang kelima ada kelenjar tambahan, vesicula seminalis, menghasilkan cairan kaya fruktosa sebagai energi sperma. Yang kedua, kelenjar fosfatat, menghasilkan cairan yang membantu pergerakan sperma. Terus ada kelenjar Cowper yang menghasilkan cairan pelumas dan menetralkan uretra. Campuran sperma dan cairan dari kelenjar tersebut disebut air mani atau semen. Hormon pada laki-laki, testis menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi untuk yang pertama, memicu produksi sperma, mengatur fungsi reproduksi, menyebabkan ciri-ciri kelamin sekunder seperti suara menjadi lebih berat, tumbuhnya jakun, tumbuh rambut di wajah, dan tumbuh peningkatan massa otot. Yang kedua, kita masuk pada pembahasan sistem reproduksi wanita. Sel kelamin wanita disebut ovum atau sel telur yang diproduksi oleh ovarium. Struktur dan fungsi organ, yang pertama ada ovarium, menghasilkan sel telur, menghasilkan hormon, estrogen dan progesteron. Yang kedua ada tuba falopi, saluran penghubung ovarium ke rahim, tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Yang ketiga ada uterus atau rahim, tempat berkembangnya embrio dan janin, memiliki lapisan dinding atau endometrium. Yang keempat cervix atau leher rahim, penghubung antara rahim dan vagina. Yang kelima ada vagina, saluran reproduksi atau tempat masuknya sperma, jalan lahirnya bayi. Sebagai kesimpulan, sistem reproduksi manusia terdiri dari berbagai organ dan proses yang saling berkaitan, mulai dari pembentukan sel kelamin, siklus menstruasi, pembuahan hingga kehamilan dan kelahiran. Memahami sistem reproduksi sangatlah penting agar kita dapat menjaga kesehatan tubuh, memahami proses kehidupan, serta memiliki pengetahuan yang benar tentang reproduksi manusia. Akhir kata, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.